Oke, Gin, bisa kita mulai ya gitu. Jadi apa nih Iya, yang Pak. pengen kamu diskusiin terkait ya hal-hal yang general dulu? Apa tuh? Tentang eh, gimana sih, Pak, untuk fresh graduate itu jadi eh, menarik perhatian recruiter gitu, Pak. Oke, ini dalam tanda kutip menarik perhatiannya itu dari CV atau dari LinkedIn atau dari apa? Atau Mungkin eh, lebih mudahnya LinkedIn kali ya, Pak. dari sisi LinkedIn kamu gitu. Oke, jadi kayak gini gini. LinkedIn itu adalah platform network kamu gitu ya. Ingat ya, bukan platform pencari kerja. LinkedIn itu bukan platform pencari kerja gitu, tapi untuk membangun komunitas. Jadi intinya adalah gimana caranya biar siapapun tertarik dengan akun kita, terlepas itu mau recruiter atau orang siapapun gitu ya. Yang penting itu satu, isinya itu udah komplit gitu ya, gitu. Jadi benar cara isinya udah komplit dulu. Yang kedua adalah kegiatannya komplit. Oke, apa tuh isinya komplit? Informasi-informasi yang ada di dalamnya silahkan tuliskan di update. Jangan buru-buru aktivitas kalau profilmu belum lengkap. Dari mana profil yang ada di LinkedIn? Pastikan apa yang ada di CV minimal ada di LinkedIn gitu. Di CV kamu misalkan punya 2 pengalaman magang, dua-duanya ada nggak di LinkedIn? Dijabarin nggak gitu? Di CV-mu ada 10 organisasi, pastiin semuanya ada di LinkedIn. Minimal LinkedIn itu informasinya setara dengan CV. Kenapa kok minimal? Karena si LinkedIn itu bisa menuliskan lebih dari CV. Contoh, kamu punya pengalaman organisasi 20, tapi yang kamu masukin ke CV cuma 5 karena diprioritasin kan CV kamu untuk masukin bagian yang lain. Nah, tapi di LinkedIn kamu 20-20-nya boleh dimasukin gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu kayak database kamu gitu. Silahkan dilengkapi semua profilnya dulu. Bukan bikin seadanya, terus di aktivitas itu bukan ya, rame di aktivitas bukan. Bukan yang lain apa? Profilnya belum lengkap, tapi pernah lihat ya orang posting CV di feed LinkedIn ya, itu salah, jangan diikutin gitu. Itu salah Oh, gitu. Walaupun yang ngelakuin itu banyak, tapi LinkedIn nggak minta untuk itu. LinkedIn untuk hanya minta untuk dilengkapi gitu. Karena nanti kalau kamu upload CV ke LinkedIn kayak gitu ya bisa disalahgunakan sih gitu. Untuk hal-hal yang simple sampai hal-hal yang kamu nggak pernah terbayangkan gitu. Jadi LinkedIn hanya butuh dilengkapi. Setelah dilengkapi isinya, yang kedua dilengkapi kegiatannya gitu kan ya tadi. Jadi benar dulu isinya, setelah itu benar aktivitasnya. Dilengkapi kegiatannya apa? Kita bandingin sama suatu portal karir. Portal karir itu kan kegiatannya hanya cari loker, cari yang sesuai, kita lamar, udah dimonitoring gitu kan. Nah, LinkedIn nggak cuma sekedar itu. Kamu bangun koneksi gitu ya. Connect orang, follow organisasinya, follow web resmi perusahaannya gitu ya, akun resmi perusahaannya, masuk ke komunitas, ngechat, misal orang bikin postingan, ngerespon, ngasih feedback baik, kamu bikin postingan sendiri, ada yang ulang tahun, kamu ucapin selamat ulang tahun gitu ya. Kamu berteman, connect ke orang dulu gitu, jangan nunggu di connect sama orang, kamu boleh kenalan duluan sama orang gitu. Hal-hal semacam inilah pada saat kamu bisa ngisi profilnya itu selalu diupdate gitu, kegiatan kamu juga dimaksimalkan gitu ya, dioptimalkan, dan itu dilakukan secara rutin, itu lama lama kelamaan itu akan kamu yang akan menjadi pusat perhatian dalam tanda kutip ya gitu. Lama-lama kamu akan ada punya punya circle komunitas sendiri gitu. Entah antar jadi orang yang biasa ngobrol sama kamu, diskusi sama kamu, mungkin nanti bisa bikin konten sama kamu atau jadi teman satu komunitas gitu. Gitu. Nah, kebanyakan fresh graduate itu LinkedIn itu sekedar punya, bikin LinkedIn ya kan secukupnya, bikin CV, URL LinkedIn-nya ditaruh di CV memang gitu. Tapi kan itu kan kamu harus ada tanggung jawab. Naruh URL LinkedIn di CV itu seolah-olah kamu bilang, kalau informasi di CV saya masih kurang, silahkan kunjungi LinkedIn saya. Barangkali ada informasi yang bisa Anda pertimbangkan, karena di sana lebih detail gitu. Bayangkan kamu udah naruh URL LinkedIn, habis masuk ke LinkedIn, ternyata LinkedInmu lebih nggak informatif, lebih kosong. Gunanya buat apa? Sama kayak kamu nyantumin Instagram.
Nyamperin akun Instagram, setelah kita buka ternyata akunmu nggak ada postingan, cuma ada following, follower, foto profilmu, buat apa gitu. Gitu. Jadi jangan ngelakuin sesuatu yang kayak nggak penting begitu. Nah, makanya tadi dilengkapi isinya sama dilengkapi aktivitasnya, itu namanya optimasi gitu. Biar hasil yang kamu peroleh apapun itu, nyari kerja, nyari network, itu bisa optimal hasilnya. Gitu sih generalnya dari LinkedIn sih. Kalau misalkan di LinkedIn kan itu ada kayak summary gitu ya Pak ya, tentang kita gitu. Itu lebih baik kita ngisinya, misalkan kita udah menyelesaikan beberapa kegiatan magang, atau lebih baiknya gimana Pak? Summary di LinkedIn disamakan dengan summary di CV. Oke? Oh berarti. Summary itu isinya harus bisa menjawab 3 hal. Kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, dan sekarang kamu bisa apa. Oke? Kamu siapa? Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Gitu. Kamu sudah melalui apa? Saya memiliki pengalaman magang selama sekian bulan sebagai ini di PT ini, misalkan. Selain itu, selama kuliah saya juga aktif berorganisasi antara lain di sini sini gitu. Kamu bisa apa gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan gitu. Kamu boleh sebut terkait dengan apa, misalkan keahlian bidang gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan gitu, alat-alat tes psikologi. Terus disebutin boleh apa gitu. Apalagi misalkan sales dan marketing gitu. Habis itu kayak komunikasi gitu ya gitu. Yang didukung dengan kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik misalnya gitu. That's it, gitu aja boleh. Gitu. Itu minimal gitu. Kalau kamu nyebutin prestasi juga boleh gitu. Intinya sama sih. Gimana? Seberapa sama ya Pak? Karena kan saya tahu Pak, saya itu kurang dalam berbahasa Inggris. Seberapa pentingkah bahasa Inggris ini nanti untuk terjun langsung ke pekerjaan Pak? Bahasa Inggris tuh adalah hal yang wajar di dunia kerja gitu ya. Kalau kerjaan kamu memang tidak ada hubungannya sama bahasa Inggris, nggak masalah. Tapi ke depan ini kan masalah karir gitu. Dan belajar bahasa Inggris itu kan bentuk investasi keterampilan gitu kan. Gitu. Kalau ditanya seberapa penting, buat aku penting banget. Gitu. Zaman sekarang kamu nggak bisa bahasa Inggris aneh gitu. Tapi kerjaan saya nggak butuh bahasa Inggris, nggak apa-apa. Kan kita bisa memandang nggak cuma yang di depan mata kan. Kan bisa yang jauh di depan kan. Dengan bisa bahasa asing, nggak ada ruginya kan. Kenapa nggak kita pelajari? Toh juga waktu kita 24 jam masih banyak yang kosong. Gitu. Minimal bahasa Inggris. Kalau banyak yang udah ekspansi ke bahasa yang lainnya gitu. Ke Mandarin, ke Jepang, bahasa Korea, bahasa Rusia gitu. Kan gitu. Jadi seberapa penting penting. Tapi saya sadar bahasa Inggris saya kurang bagus. Artinya kamu punya kesadaran. Nah, itu lanjut tuh. Setelah punya kesadaran harus ada upaya gitu. Setelah ada upaya ya udah dimonitoring, habis itu dievaluasi gitu. Pelajari terus aja nggak apa-apa. Belajar dari nol nggak masalah. Belajar itu nggak ada batas awalnya, nggak ada batas akhirnya. Itu sedikit kalau disebut menunjang banget sangat gitu. Terus Pak, karena saya tahu nih Pak, saya nggak, saya kurang dalam bahasa Inggris. Lebih baik itu kita membuat CV itu menggunakan bahasa Inggris tapi dibantu dengan kayak Google Translate, atau ya udah bahasa Indonesia aja tapi yang yakin gitu Pak. CV itu bukan dokumen kayak autobiografi. CV itu marketing document. Seolah-olah tuh kamu pengen, kalau kamu sales tuh kayak brosurnya, kamu pengen yakinin kita kalau kamu bisa gitu. Jadi di dalamnya tuh isinya tuh adalah pengalaman pribadi yang dibungkus dengan optimismemu gitu. Nah, pada saat ada kemampuan bahasa kayak gitu, dicek dulu lokernya. Dia nyuruh kamu pakai bahasa Inggris nggak? Kalau kamu nggak yakin tapi CV-nya nyuruh pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris dong gitu. Gitu kan. Meminta pakai bahasa Inggris tuh ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Yang nggak langsung tuh misalkan lokernya pakai bahasa Indonesia. Butuh posisi staff admin misalkan. Tapi salah satu kualifikasinya mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Bukankah itu seolah-olah kamu harus ya udah bikin CV-nya pakai bahasa Inggris kalian tunjukin gitu loh.
Ya kalau kamu masih sadar kurang, nggak apa-apa pakai tools, tapi sambil belajar. Jangan pakai tools tapi kamu nggak ngapa-ngapain. Gitu. Toolsnya apapun terserah, nanya orang kayak pakai tools di internet kayak nggak apa-apa. Tapi kamu harus yakin. Orang bikin CV nggak yakin itu bisa kebaca ketidakyakinannya. CV yakin juga kebaca. Gitu. Jadi silahkan gunakan bahasa sesuai dengan ketentuannya. Kalau nggak ada ketentuannya, kirimkan yang kamu yakini itu. Yang kamu yakin kan masih bisa, yakin kan nggak harus bisa sekarang, nggak harus sempurna sekarang. Gitu. Bisa kamu sempurnakan sambil jalan gitu. Gimana aku bisa yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin sama kemampuan dirimu sendiri gitu. Itu bisa kebaca dari CV gitu. Jadi saranku silahkan belajar. Sambil kalau CV-nya nyuruh pakai bahasa Inggris silahkan. Mau kamu coba ngirim lamaran pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Tahu udah ngirim pakai bahasa Inggris belum tentu interviewnya bahasa Inggris kok. Gitu. Ya kan? Kemudian Pak, misalkan itu kan kita ngirim CV di LinkedIn itu kan ada yang bisa ngirim ke email. Nah, itu ada email yang emang langsung ke recruiternya atau pakai misalkan nggak langsung ke recruiternya, itu lebih baik kita itu ngirim CV yang ada fotonya atau yang berbentuk ATS, Pak. Ulang-ulang, ini aku kok mendengarnya jadi dua pertanyaan ya. Kita lebih baik ngirim CV ke rekruternya langsung apa enggak gitu. Yang pertama. Maksudnya Intinya kita kamu mau ngirim ngirim CV. pakai yang ITS apa yang desain, intinya itu pertanyaannya. Iya, iya. Oh, udah langsung ke situ ya gitu. Ngirim CV itu ya, CV itu tadi ya, bebas mau pakai yang desain atau yang ATS friendly. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kamu mau ngirim lewat email rekruternya langsung ya pakai yang desain ya nggak apa-apa gitu. Kalau mau kamu lewat website atau lewat yang pakai suatu database dulu gitu ya, kayak platform lamar kerja pakai ATS friendly nggak apa-apa gitu. Jadi pakai foto apa nggak boleh. Toh juga ATS friendly juga boleh kasih foto kok. Tapi dia sendiri desainnya, foto di atas terus baru mulai teks gitu. Tapi kalau nggak ada fotonya juga nggak masalah kalau kamu pakai ATS friendly. Nah, CV yang kamu kirim ke aku buat aku review itu CV desain, bukan CV ATS gitu. Itu nggak apa-apa kirim itu pakai email nggak masalah. Nggak semua CV yang kamu kirim itu harus pakai ATS. Kalau industri kreatif gitu ya, kamu graphic designer atau kamu seorang penulis, kamu pengen bikin desain dengan nuansa-nuansa sesuai bidangmu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita ngelamar kerja yang tadi udah tahu perusahaannya pakai sistem ATS gitu kan, ya syaratnya pakai ATS gitu. Kayak perusahaan startup yang udah dekakorn gitu misalkan. Perusahaan-perusahaan global yang 500 besar dunia gitu. Silahkan gitu. Kalau misalkan kayak job portal lain seperti Jobstreet itu lebih baiknya kita naruh CV-nya itu gimana Pak? Tetap pakai ATS atau yang desain? Itu nggak serta-merta faktor utamanya bukan masalah ATS atau enggak ya, itu faktornya banyak. Termasuk loker yang kamu lamar, termasuk lokasi-lokasinya gitu, kelengkapan dokumennya gitu. Saranku itu diuji dulu. Kamu seminggu coba ngelamar pakai ATS friendly, seminggu pakai desain, yang respon gimana gitu. Diuji dulu itu, kecocokannya beda-beda. Ingat ya, ATS sama enggak tuh nggak ada yang mutlak. Ada yang ngomong, Kak, bagusan ATS friendly karena aku banyak panggilan. Betul, itu buat kamu. Ada yang bilang pakai desain aja, Kak, aku banyak panggilan, itu betul. Kan dua-duanya aku dapat panggilan, itu betul. Masing-masing orang tuh punya preferensi sendiri-sendiri dan skenario sendiri-sendiri. Gitu. Jangan sampai yang udah jelas dia pakainya ATS friendly, kamu tabrak pakai desain. Ya nggak kebaca nanti. Gitu. Ya, portal karir, kalau secara teori portal karir ya pakai ATS friendly gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu mau nyoba pakai desain, buat diuji, buat kecocokan sama diri sendiri gitu. Gitu sih. Kemudian Pak, misalkan nih ada suatu lowongan itu tidak tertera untuk fresh graduate, minimal 1 tahun. Itu untuk fresh graduate boleh nggak sih Pak Boleh. Kita ikut lamar gitu? Boleh. Ada lowongan-lowongan tertentu yang memang dia tuh detail ngasih infonya. Lokernya juga detail. Enggak cuma masalah status first grade atau bukan. Loker minimal S1 jurusan teknik elektro ya sudah. Itu kamu teknik mesin, teknik pertanian, teknik ini itu nggak bakal keterima. Gitu. Ada yang jurusan itu longgar.
minimal S1 MIPA, minimal S1 teknik, atau minimal jurusan psikologi, manajemen, bisnis administrasi, atau jurusan yang setara, ada yang kayak gitu, lebih longgar. Ada yang longgar banget, minimal S1 semua jurusan. Gitu. Silahkan lamar aja. Begitupun di bagian yang lain. Gitu. Ada yang nuliskan minimal pengalaman 1 tahun. Ada tulisan minimal pengalaman berapa tahun, first graduate are welcome to apply. Gitu. Silahkan. Gitu. Pokoknya selama masih di bawah 1 tahun, plus minus 1 tahun, kamu masih aman lah kalau mau dicoba. Ingat ya, dicoba tuh kamu nggak dosa, nggak bakal di blacklist, nggak bakal didenda gitu. Yang penting coba dulu. Asal kamu yakin kamu kualifikasinya sesuai. Ini sesuai nggak sesuai? Oke, mungkin nggak semuanya sesuai, tapi ada yang bisa aku pelajari, udah lamar gitu. Boleh. Oh ya Pak, saya mau nanya, waktu itu sempat saya di interview di suatu perusahaan, dia itu sistemnya itu kayak jaminan ijazah asli gitu Pak. Itu gimana sih Pak tentang perusahaan yang seperti itu Pak? Ya buat aku ini tergantung balik lagi ke kamunya ya, soal tahan ijazah apa enggak gitu. Ini kan kebijakan perusahaannya juga gitu. Ada yang memang tahan ijazah tuh untuk biar ngetes integritas kamu juga gitu, sama komitmen kamu terhadap melamar pekerjaan tersebut gitu. Tapi ada juga integritas yang tidak, atau komitmen yang tidak perlu diukur dengan jasa, tergantung kebijakan perusahaan itu. Nah, ijazah atau gimana. Nah, sekarang ya di masalah adalah balik lagi ke kamunya. Kamu berkenan nggak? Minimal pikirin 3 hal. Satu, kamu butuh banget gak kerjaan itu, lagi butuh duit nggak? Kalau nggak, kalau enggak, nomor 2, habis itu kamu ada skenario apa? Kalau misalkan yang itu nggak kamu terima, gitu. Yang nomor 3 tadi, ya pertama tuh lagi butuh banget enggak. Yang nomor 2, kalau nggak kamu terima, kamu bakal gimana? Yang nomor 3, kalau kamu terima, seberapa gampang ijazah itu nanti kamu ambil, gitu. Seberapa gampang itu bayanginnya adalah kamu coba bayangin, kamu bisa memproyeksikan bakal lama nggak kamu kerja di sini. Kalau kamu nggak bisa bayangin itu, ngapain gitu. Ada itu kenapa itu kalau ada lowongan BUMN tahan ijazah misal, atau perusahaan swasta tahan ijazah, perusahaan gede, orang kayaknya biasa-biasa aja naruh ijazah gitu. Tapi begitu perusahaannya kayak dalam tanda kutip kita belum kenal atau meragukan, kok kayak malas gitu. Nah, ini kadang kan faktor itu juga, makanya riset dulu. Kamu lagi butuh duit banget enggak? Kalau misalnya itu kamu tolak, kamu ada kerjaan apa? Milih nganggur dulu sampai ke dapat panggilan selanjutnya, pilihanmu. Sama yang ketiga, coba bayangin gitu, kira-kira gue bakal lama nggak di sini. Kalau bakal lama di sini, aku mau nanyain gimana cara ngambilnya, seberapa gampang, kapan paling cepat aku bisa ngambil ijazahnya gitu. Jadi ini pilihan masing-masing. Jadi opsiku di sini aku kembali ke masing-masing gitu. Cek terkait dengan kamunya sendiri, masing-masing anak beda soalnya. Untuk pertanyaan general, mungkin itu sih Pak, yang masih ada di pikiran saya saat ini. Gitu ya. Udah ya, sementara itu dulu ya gitu. Sekarang kita yang ke spesifik ya, gini ya. Iya Pak.